kol usul. Maka usul itu enggak bagian dari fikih. Tapi apa yang enggak masuk bagian apanya? Ya. Kalau yang 5 hal itu disebut sebagai apa? Ya, disebut sebagai metodologi atau manhaj yang sama-sama hasil ijtihad, ya maka fikih itu nanti usul dan fikih masuk, meskipun nanti al-ahkamnya ya kan ini ya tampaknya kita memang perlu kesepakatan kitab-kitab yang ini usul tangkih fusul, syarah tangkihul fusul fi ikhtisaril mahsul fil usul. Al-Mahsul ini karya Ar-Razi yang memang luar biasa, diakui oleh para ulama. Ini ringkasannya atau syarah terhadap ringkasannya. Jadi kalau al-fusul al-mahsulnya itu berapa jilid? 4 jilid kan nggak salah ya. Itu jadi memakan waktu seperti Imam Qadbedawi ya. Itu juga kitab banyak, kemudian kitabnya berapa jilid? Kalau beliau 1 jilid, tapi banyak orang yang menyatakan susah memahaminya, sehingga ada syarah yang paling ringkas itu 3 jilid. Itu menjadi susah juga untuk dibaca. Dan juga mungkin seperti minggu lalu ada yang menyinggung kitab Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami itu ringkas banget sebenarnya. Tanpa syarah mungkin tanpa syarah standar kita nggak akan bisa memahami sampai standar. Dan yang umum digunakan di pesantren-pesantren adalah syarahnya Jalaluddin Al-Mahalli yang dibaca. Ya. Jadi yang dibacanya adalah syarahnya, yaitu karya Jalaluddin Al-Mahalli. Nggak tahu judulnya apa itu. Tapi Jam'ul Jawami, syarah Jam'ul Jawami. Kemudian yang biasanya digunakan yang dicetak bersama Hasyiah Al-Alamah Al-Bannani. Jadi mungkin 2 ini yang, tapi nggak masalah kalau ada di antara kita menggunakan kitab usul fikih yang lain. Oh iya nih. Imam Qadbedawi Minhajul Wusul ila ilmin usul. Syarah 1, syarahnya adalah Nihayatus Sul. Nihayatus Sul itu juga ada ringkasannya. Ya. Itu kitab-kitab yang terkenal itu cobalah kita gunakan. Di awal saya katakan kita coba mengacu kepada kitab-kitab Torah, kitab-kitab yang sedemikian direspon para ulama sedemikian rupa sehingga pemahaman yang akan kita peroleh itu nggak asing gitu. Ketika mungkin pada suatu saat kita ikut acara-acara mungkin Bahsul Masail di NU atau mungkin ikut diskusi hukum mungkin di MUI atau di tempat lain. Jadi kita punya bacaan yang mereka kenal juga. Sehingga pembahasan kita akan dapat respon baik. Ya. Oke, kembali ke
tadi usul fikih. Kalau dikatakan fikih Syafi'i itu ya qauli dan manhajnya, qaul dan manhajnya. Jadi dalam pengertian yang agak umum memang, kalau fikih al ilmu bil ahkam. Tapi kalau dikatakan fikih Syafi'i, madhab Syafi'i, itu ya materi hukumnya, al ahkamnya, dan juga metodologinya. Maka ketika definisi usul fikih, ya, ketika kita membahas definisi usul fikih, bahwa ya usul fikih itu ibarat landasan, ibarat fondasi untuk membangun fikih, ya, untuk membangun fikih. Akan tetapi nanti pada saatnya dalam pengertian umum, kalau sudah dikatakan fikih Syafi'i, ya, fikih Maliki, fikih Hambali dan fikih Hanafi, maka yang dimaksud adalah bukan hanya materinya. Maka ketika muqaranatul fikih, ya, atau muqaranatul mazhab, maka ya dua-duanya materi dan usulnya. Kalau kita studi perbandingan fikih, kok lalu yang dibahas hanya hanya perbedaan pendapatnya saja. Ini menjadi bingung kita sendiri. Kita menjadi bingung. Ya. Coba saudara membaca fikih Madzhabul Arba'ah dan Bidayahul Mujtahid. Lebih-lebih kalau terakhir ini ya beberapa tahun terakhir lah, 10 tahun terakhir, ada Al-Fiqhul Islami wa Dilatuhu Wahbah Zuhaili. Kalau Wahbah Zuhaili ini mengungkap dalil masing-masing. Kemudian Bidayatul Mujtahid mengungkap dalil dan ini di Bidayatul Mujtahid suka dibahas sebenarnya pokok persoalannya di mana. Tapi kalau dalam fikih al-Madzhabul Arba'ah hanya ini aja yang dibahas. Hanya fikihnya, hanya materi, hanya hukumnya, ahkamnya. Nah ini apabila kita belajar muqaranatul madzhab, maka artinya yang kita bandingkan bukan hanya ahkamnya, tapi juga metodologinya. Maka kalau kita ingin menguasai mazhab fikih Syafi'i dengan baik, maka kita harus menguasai metodologinya. Dan kita artinya kita bisa mengenal lebih tepat, oh iya memang pola pikir mazhab Syafi'i itu begini. Ketika bertemu dengan yang lain, maka nanti di mana letak perbedaannya. Oke. Kita sudah paham bahwa Imam Asy-Syafi'i membangun mazhabnya dengan mempertemukan dua prinsip sebelumnya, yaitu ra'yi dan hadis. Ahli ra'yi yang kenal mazhab Abu Hanifah, karena Imam Syafi'i bertemu langsung, berdialog panjang dengan Muhammad bin Al-Hasan, ya, dengan mazhab dengan Imam Malik berguru langsung, tapi juga belakangan banyak bertemu dengan Imam Al-Laitsi di Mesir. Meskipun itu bukan guru langsung, kalau guru langsung adalah Imam Malik, ya.
Tapi dialog Imam Asy-Syafi'i dengan Al-Laitsi itu melahirkan pemikiran baru yang dikenal dengan qaul jadid. Ya, qaul jadid. Ya, jadi qaul jadid itu hasil hasil pertemuan atau penggabungan, katakan, ya, atau sebelah pengaruh, ya, pengaruh mazhab Syafi'i setelah banyak bertemu dengan tokoh-tokoh baik di Baghdad maupun di Mesir. Jadi tampaknya Al-Laitsi itu banyak pengaruh kepada Imam Syafi'i. Al-Laitsi itu saudagar kaya yang banyak membiayai Imam Malik sebelum Imam Malik dijamin oleh Harun ar-Rasyid dan siapa selanjutnya, Al-Ma'mun, ya. Nah, oke. Oke, tadi barangkali bisa dilanjutkan Salman tentang apa yang saudara baca. Jadi Imam Al-Qarafi ya, rahimahullah ta'ala wafat tahun 684 ya. Madhabnya Maliki ini. Ya. Beliau menjelaskan tentang definisi usul fikih. Beliau menjelaskan tentang definisi usul fikih, tapi ada yang unik di sini. Sepintas kalau dilihat dari bahasan ta'rif usul fikih di Imam Qarafi ini, saya sendiri belum dapat secara tegas tentang definisi usul fikih secara usul fikih begitu, Pak Dokter. Yang saya dapatkan definisi usul fikih ketika kalimat usul dan fikih ini terpisah. Nah, beliau menjelaskan usul fikih ini asal itu aslus syai' ma minhu asyai', kata beliau. Asal itu dalam segi bahasa aslus syai' ma minhu syai'. Contohnya aslus sumbulah al-burrah. Nah, seperti itu. Jadi asal sesuatu itu adalah ma minhu syai', sumber munculnya sesuatu, ya. Atau gimana terjemah yang paling pas ini? Al-misal aslus sumbulah, cabang pohon ranting itu, al-burroh, biji. Nah, seperti itu. Nah, itu secara bahasa. Kemudian beliau menjelaskan secara istilah ini, saya datangkan ringkas-ringkas, sudah diringkas. Jadi penjelasannya panjang, cukup ada tambahan-tambahan, tapi saya potong-potong. Dan secara istilah saya coba. Tadi di halaman berapa persisnya? Saya ini Pak, saya buka. Di tafsir usul fiqh halaman 20. Kalau fi tafsir usulul fiqh wal fiqhu. Nah, ini saya atau beda cetakan mungkin ya, Ustaz. Oh iya. Nah, ini saya sebutkan di layar. Al-usul jama' usul, jam'ul asal ini tambahan dari saya. Kemudian saya menukil definisi asal
yang diutarakan oleh Imam Qarafi. Aslus syai' ma min husyai, ya. Asal sesuatu itu ma min husyai, ya. Apa-apa yang datang darinya, sumber sesuatu itu. Al-misal aslus sumbulah al-burrah. Nah, tumbuhan itu asalnya al-burrah. Nah, Ya, betul. nah, nah ini secara istilah ya, ini asal secara bahasa dan prakteknya secara istilah dalam jumlah. Kemudian istilahan rujhanu syai' au daliluh. Nah, tapi ini rujhanu syai' au daliluh. Dalil sesuatu ya, petunjuk sesuatu ya. Petunjuk sesuatu. Al-aslu, contohnya al-aslu bara'atuz zimmah. Asal dalam hukum itu lepas dari tanggung jawab begitu. Nah, itu tarif dari Imam Al-Qarafi. Nah, tapi ada yang unik di sini. Yang unik adalah beliau belum menjelaskan al-fiqh, tapi beliau sudah menyimpulkan fa usulul fiqh adalah adillatuhu. Nah, usul fikih adalah dalil-dalil fikih. Nah, kan beliau sudah membuat kesimpulan seperti ini, entah kesimpulan atau apa, tapi beliau belum memberikan ta'rif, menjelaskan definisi fikih, tapi beliau sudah menetapkan kesimpulan fa usulul fiqhi hiya adillatuhu. Nah, ini entah beliau yang dimaksud beliau ini menjelaskan tentang usul fikih secara definisi yang sudah dikenal belakangan begitu, atau bukan, atau ini kesimpulan dari ta'rif secara bahasa. Jadi dalil-dalil fikih. Nah, kemudian setelah itu, setelah beliau menjelaskan tentang usulul fiqh, beliau baru menjelaskan fikih ya di halaman 16. Tadi halaman 15. Sekarang halaman 16. Ya. Beliau mengutarakan dan menukilkan ta'rif dari seorang ulama. Ya. Dari ulama, ya. Yuk, lanjut. Ya Pak, saya lupa ya. Lughatan idrakul asya'il khafiyah. Nah, fikih itu secara bahasa menjangkau atau mengetahui segala sesuatu perkara yang tersembunyi, ya. Jadi lebih ke faham ya. Nah, contohnya ini yuqal, ini saya singkat dari penjelasan beliau yang beliau nikulkan, faqahtu kalamaka, saya saya faham idza ani la sembunyi tambahan dari, kalau dilihat bukan hanya zohirnya saja, akan tetapi memahami sesuatu yang tersirat sembunyi. Nah, itu bahasa. Nah, kemudian ada fikih itu berarti di dalam kita itu, fikih itu berarti asyiaru. Jadi kenapa ini kemudian fikih juga berarti asyiar dari membedakan
mawazin saya pahami di sini Asy'uru bukan asy'uru ya. kalau Nah, asy'uru syu'ru urus ya. terus Cuman yang jadi pertanyaan di sini pengguna ini wasyuk ma'rif, apakah jadi kalau mungkin agak membingungkan atau gimana ini ya dari kan auzan itu artinya ya itu ukuran. standar Oh, nah, kaidah gimana ini. ya. Nah, kemudian beliau Jadi menyadari supaya nggak salah paham. Nah, nanti wastilahan, nah menurut istilah huwal ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah bil istidlal. Nah, ini pengertian fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan dengan istidlal. Nah, itu Ustadz yang ya. bisa diutarakan ya. Nah, tapi ini yang masih belum saya temukan di buku beliau ini definisi secara tegas ya, secara khusus tentang usul fikih. Tadi yang saya dapatkan tadi ketika menjelaskan makna asal, lalu beliau menyimpulkan fa usulul fikih ya adillatuhu. Hanya segitu saja. Namun tapi definisi yang beliau utarakan secara khusus tentang usul fikih ini belum saya dapatkan ya. Itu yang baru saya dapatkan Ustaz. Ya, ya, ya. Bagus sekali itu apa ungkapan. Coba tampilkan lagi supaya kawan-kawan bisa. Kan syai' asyai' apa pokok atau asal dari sesuatu adalah sesuatu yang sesuatu lain itu muncul darinya. Maka kalau contoh asal sumbulah al-burrah, mungkin ketika sudah jadi sumbulah burrah yang dulunya ditanam biji gandum,
biji gandum yang ditanam itu nggak terlihat lagi. Yang muncul, yang kelihatan sumbulahnya. Tapi semua yakin bahwa sumbulah atau pohon gandum itu berasal dari gandum yang dulunya atau biji gandum. Beliau ini kita Rose ya pun itu enggak Rujhanul Ulum. Ini saya pernah dengar siapa yang baca enggak salah umum BNU Pak Uruj. Jadi Cih itu unggul. Apa jadi zat ya orang Sunda tuh sering kebalik-balik. Suka begitu. Kalau kita di pesantren mendengarkan mereka menjelaskan hukum waris ya faraid itu ketika membaca zauj itu menjadi jawas itu. Jawas bagiannya ini. Kalau jawas dapat berapa? Kenapa bukan zauj bagian? Itu antara lainnya. Rujhanul ulum menjadi ruzhanul ulum. Nah, jadi kalau mana tadi keunggulan aslu bara'atul zimmah. Al aslu yang paling pokok atau ya keunggulan, kalau ini dikatakan keunggulan sesuatu bara'atul zimmah. Atau apa namanya? Ketika seseorang berhadapan dengan tanggung jawab ini dan itu, pada dasarnya dulu dia lahir itu tanpa tanggung jawab apa-apa, maka kembalikan kepada itu. Jadi dia harus menanggung ini atau enggak? Pada dasarnya dia enggak kok. Maka ketika dalil yang berkaitan dengan menanggung sesuatu itu enggak rojih dibandingkan dengan aslunya, maka aslu menjadi kuat. Tapi kalau ada dalil yang rojih dari sesuatu, umpama orang melakukan kesalahan, jelas kesalahannya nyata, maka berarti dalil atas kesalahan itu lebih kuat. Nah, maka ketika masih syubhat, ya al aslu itu lebih kuat. Artinya alasan menuduh dalil tuduhannya itu enggak kuat dibandingkan dengan hukum asalnya. Fa usulul fiqh huwa adillatuhu. Maka beliau katakan usul fikih adalah dalil-dalilnya. Maka ketika udah menjadi fikih, enggak kelihatan tuh dalilnya tuh. Ketika sudah menjadi fikih, nggak kelihatan dalilnya. Sebutlah di sini kita memahami fikih itu hukum yang sudah dibahas di situ ya. Maka kalau kita baca kitab-kitab fikih itu nggak kelihatan dalilnya di situ. Umpama saudara membaca Minhajut Thalibin karya Nawawi, itu beliau di situ nggak mengemukakan dalil-dalil. Ya, nggak mengemukakan dalil-dalil. Tapi kitab itu begitu padat sehingga kalau kita nggak
nggak menguasai dalil-dalilnya, kita bingung. Kalau kita nggak menguasai dalilnya, kita bingung. Maka kita minhaj itu syarahnya banyak banget tuh. Ya, ada Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, ada Nihatul Muhtaj, dan masih banyak muhtaj yang lain. Yang paling simpel As-Sirajul Wahhaj. As-Sirajul Wahhaj itu simpel banget, tipis bukunya. Ya. Ya, kalau saudara cari Sirajul Wahhaj itu tipis. Tapi itu syarah. Maka syarahnya di situ juga syarah nggak menunjuk dalil-dalil dalam As-Sirajul Wahhaj. Tapi kalau sudah Tuhfah atau yang lain-lain itu menunjukkan, mengembalikan dalil-dalil. Ya, mengembalikan lagi dalil-dalil yang berkaitan dengan kesimpulan hukum yang dirangkaikan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menulis Minhajut Thalibin itu dalilnya tuh nggak kelihatan di situ. Dalilnya nggak kelihatan. Kalau kita baca, kemudian kita belum pernah membaca dalil-dalil dari hukum itu, dari fikih itu, kita bisa bingung. Ini buku kok begitu ringkas, ya. Tapi kalau kita sudah membaca dalil-dalilnya, ya sudah membaca hadis-hadisnya, hadis-hadis ahkam, sudah membaca tafsir ayat-ayat ahkam atau tafsir ayat-ayat ahkam, maka kita akan bisa memahami, oh ya, ada memang dalilnya begini. Memang dalilnya begini. Jadi kalaupun ada Imam An-Nawawi mengungkap dalil itu hanya menyinggung sedikit, nggak pernah menyampaikan, atau kalaupun ada ya sangat sedikit yang dalilnya itu diungkap dengan jelas. Jadi usul fikih adalah dalil-dalil. Kalau kita hubungan dengan pengertian sebelumnya, dalil itu menjadi nggak kelihatan. Ya, dalil itu menjadi nggak kelihatan. Aslus sumbulah al-burrah, ketika kita melihat yang ada itu sumbulah, ya pohon-pohon atau cabang-cabang dari pohon gandum, mana sih gandum aslinya kan nggak kelihatan. Itu maka biasanya dalam dalam perdebatan fikih itu kadang-kadang usul fikihnya banyak dalil-dalil itu disertai dengan bagaimana pemahamannya atau metodologinya, maka dalil dan usul fikih itu memang seringkali menyatu di situ. Oke, tapi pemahaman yang lain nanti atau definisi yang lain. Ini saya juga belum menyimpulkan ini bagaimana definisi menurut beliau. Saya membaca satu persatu, dan kan kalau membaca kadang-kadang kita terhanyut untuk baca kalimat itu satu persatu, lupa tidak mencari kesimpulan bagaimana beliau mendefinisikan usul fikih secara utuh. Oke. Tadi takrif usul fikih inda tarkib kalimat usul. Tapi kalau yang indal fuqaha gimana, belum ditemukan? Belum. Jadi beliau ini ya Imam Al-Qarafi ini bisa dibilang kayak tertibnya itu agak belum bisa difahami secara baik sama saya, dokter. Iya. Oke, tertib itu kitabnya. jadi tugas kita bersama itu. Ya, tadi dikemukakan ya.
Aslul insan nutfah wa aslul sumbulah burrah. Walihadil as'ilah ikhtara Saifuddin qaulahu aslu syai'i ma yustanadu wujuduhu ilahi min ghairi ta'sirin. Jadi min ghairi ta'sirin sudah tidak terlihat lagi. Ihtirazan min istinadil mumkin lisani' al-mu'thir. Fadzukirat atau fazakartu fi hadzal kitab fil asli salasata ma'anin minha lughawiyan, ya tadi lughawiyan, minha wahidun lughawiyun wasnani istilahiyan wa baqiya wahidun lam azkuruhu hauna wa zakartuhu fi syarhil mahsul wa huwa ma yuqasu alaihi fa inna min jumlati ma yusamma aslan fil istilah al aslul ladzi yuqasu alaihi kal hintah yuqasu alaihal aruz fi tahrimir riba fayasirul asli arba'atu man. Kalau begitu bisa asal itu bisa 4, bukan hanya 3. Langsung menjelaskan apa itu arti fikih, nggak tuntas. Ya, artinya di kitab ini nggak tuntas. Beliau berjanji menjelaskan 2 makna lainnya dalam syarah mahsul. Syarah mahsul. Fi syarhil mahsul. Kayak Razi ya. Ar-Razi itu Syafi'i banget dan luar biasa kecintaannya sampai beliau menulis Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i. Itu bagus banget juga uraian beliau di situ. Saya baru tahu kenapa kakak Rasulullah itu dinamai Abdul Muttalib. Padahal nama aslinya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi ini putra Hashim. Syaibatul Hamdi itu putra Hashim. Hashim dengan Al-Muttalib itu kakak beradik. Tapi dari kecil sampai dewasa itu bainahuma mahabbah wal mawadah. Kasih sayang luar biasa. Anak Abdi Manaf itu ada 4. Hashim, kemudian Muttalib, yang ketiga siapa? Abdus Syams, yang keempatnya adalah Naufal. Abdus Syams ini nanti yang melahirkan Haris. Kemudian melahirkan ke bawahnya siapa? Muawiyah. Harb, bukan Harb. Harb, kemudian bawahnya Muawiyah. Kemudian bawahnya Abu Sufyan. Ya. Muawiyah, Harb, Abu Sufyan, terus Muawiyah. Muawiyah terus anaknya itu antara lain Yazid bin Muawiyah. Tapi kalau Hashim itu punya putra Syaibah al-Hamd. Ketika Syaibah al-Hamd, Syaibatul Hamdi itu masih sangat kecil, Hashim wafat. Maka diurus oleh ibunya sampai ya tanpa keberadaan Hashim. Ketika sudah bisa diajak bepergian, maka diambil oleh Al-Muttalib. Dibonceng onta dari Madinah ke Mekah. Sampai orang-orang menganggap bahwa Syaibatul Hamdi adalah hamba sahayanya Al-Muttalib. Wa ghalaba alaihi hadzal ism. Maka nama Abdul Muttalib ini menjadi terkenal. Padahal penamaan yang enggak seharusnya.
Tapi kan susah untuk ditolak kalau sudah masyarakat menamai Syaibatul Hamd. Padahal Al-Muttalib menjelaskan, hadza ibnu akhi. Ini adalah anak saudaraku. Ya, anak saudaraku. Ya, tapi karena masyarakat pada waktu itu sudah terlanjur menamai Abdul Muttalib sehingga sampai sejarah pun menulis Abdul Muttalib. Kita juga lebih mengenal Abdul Muttalib daripada Syaibatul Hamd. Ya, itu diungkap oleh Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam Manaqib Imam Asy-Syafi'i. Ya, tanpa bermaksud apa-apa. Kita bingung kok ada Abdul Ada Abdul Muttalib. Ya, padahal Muttalib itu adalah nama kakaknya Imam Asy-Syafi'i. Maka ketika beliau diundang untuk diperiksa oleh Harun Ar-Rasyid, maka beliau dengan bangga menyatakan, aku adalah aku Quraisy Muttalibi. Ya, ketika ditanya siapa engkau, aku adalah Al-Quraisy Al-Muttalibi. Ya, punya jalur Al-Muttalib. Ya mungkin tapi Bani Abbasiyah kan dari jalur Hashim ya. Jadi dari jalur Hashim. Abdul Muttalib itu Syaibatul Hamdi yang kemudian punya anak ya termasuk Abbas bin Abdul Muttalib. Syaibatul Hamdi punya anak berapa? 6 ya. Salah satunya Abbas, termasuk juga Abu Talib, termasuk juga Abdullah. Ya. Abdullah melahirkan Nabi Muhammad, kemudian Abu Talib, Ali, Abbas ada Abdullah bin Abbas, dan Bani Abbasiyah itu dari jalur itu. Ya. Maka dengan bangganya Syafi'i menyatakan Al-Muttalibi, maka Harun Ar-Rasyid juga ada merasa satu darah dengan Imam Syafi'i. Oke, ya itu betul, nanti jadi tugas kita bersama. Nanti kita cari lagi ini kesimpulan. Ya, kalau yang saya punya ini tafsir usul fiqh ini dari halaman 20. Kita lihat nanti sampai halaman 24, cuma 4 halaman nih. 4 halaman. Tapi memang saya juga belum sempat meringkas secara khusus bagaimana atau menyimpulkan secara khusus keterangan beliau. Ya, kita udah menganggap pada umumnya usul fikih adalah al-aslu yubna alaihil fiqh. Kemudian disimpulkan ada kaidah-kaidah juga ya. Al-qawaid wal adillah. Coba yang lain. Kesimpulan definisi usul fikih yang lain bagaimana? Saya boleh menanggapi yang tadi dulu, Pak? Boleh. Siapa? Sayyid, Pak. Sayyid Ramdan, ya silakan. Ya. Kan usul fikih itu kalimat murakkabah ya, jadi terangkai dari 2 kata gitu. Ini saya lagi buka yang Idhafi ya. Ya betul. Kitabul Mahsul. Ya, lil Imam Ar-Razi. Ya. Di sini itu mungkin Imam Qarafi itu kan kalau namanya usul fikih itu ada 2 aspek. Yang pertama aspek dari sisi tarif kebahasaan, usul itu apa, fikih itu apa. Dan yang kedua usul fikih secara yang namanya istilah. Aspek yang kedua tuh usul fikih, jadi yang sudah jadi istilah. Jadi 2 kata jadi 1 nama itu gitu.
Jadi Iya. mungkin Imam Al-Qarafi ini mentarif dari aspek yang pertama tadi, gitu. Belum Ya, masih ke aspek memisahkan. yang kedua. Ya, betul. Ya, masih memisahkan, belum menyatukan gitu. Ya. Wallahu alam, itu penemuan saya nih. Soalnya kalau yang di mana kalimat ini, i'lam annal murakkab la yumkinu ayyu'lam illa ba'dal ilmi bimufradatihi. Ini semua Iya. ulama juga kata Imam Ar-Razi juga, murakkab itu tidak mungkin diketahui kecuali dengan mengetahui satu persatu daripada dua kata tersebut gitu. La min kulli wajhin bal minal wajhil ladzi li ajlihi yasihhu an yaqa'at tarkib fihi. Ini di Al-Mahsul juga seperti itu, Pak. Ya. Itu wallahualam, itu hanya zon saya seperti itu gitu. Betul. Ini memang yang ditunggu yang itu tadi. Yang ditunggu bagaimana pengertian usul fikih setelah menjadi satu istilah. Ya. Yang ditunggu. Yang oleh Pak Salman dipertanyakan, beliau belum mendapat kesimpulan itu. Oke, ini ada gimana? Ada yang menambahkan? Saya mau bertanya, Pak. Saya mau nambah. Iya, saya mau nambahkan. Gimana? Mbak Kalimadua mau bertanya. Ya, silakan. Halo. Ya, Saya mau Mbak. bertanya. Iya, langsung aja Kamila ya. Silakan. Iya saya, Pak. Begini, Pak, kalau misalkan menggunakan kitab-kitab mu'asharah gitu, bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Saya ini menemukan kitab Al-Wajiz fi Usulit Tashri' Al-Islami karya Syekh Hasan Yito, Profesor Dr. Hasan Yito. Silakan. Jadi memang beliau itu seperti yang tadi mungkin yang di karyanya Al-Imam Al-Qarafi itu memang tidak ada ta'rif usul fikih secara ijmalan ya. Nah kalau di sini beliau itu pertama memang memberikan ta'rif usul asal, kemudian asal itu ada dua makna yani, lalu makna yani, yang pertama mayubna alaihi ghairuhu, lalu yang kedua dua-duanya yang sudah disebutkan tadi sama Bapak dan sama Mas Salman. Kemudian juga beliau mengutarakan ta'rif asal istilahan, kemudian juga ta'rif fikih lughatan wa ta'rif fikih istilahan, kemudian beliau menyimpulkan secara ijma. Ta'rif usul fikih yang beliau simpul, kebetulan kitab Al-Wajiz ini itu memang seperti kumpulan-kumpulan kaul ulama tentang ta'rif istilah yang ada di usul fikih, khususnya usul fikih, kemudian dijadikan satu kitab beliau, disimpulkan dan disyarahkan oleh beliau. Dan beliau menyimpulkan bahwasanya ta'rif usul fikih itu di sini dari kesimpulan-kesimpulan ta'rif setiap kata yang dari tadi tarkib idhofi itu, yang pertama asal itu apa maknanya, kemudian fikih itu apa maknanya, lalu kemudian beliau simpulkan bahwasanya ta'rif usul fikih secara ijmal adalah ma'rifatul adillah min haitsul ijmal, kakaunil ijma' hujjatan wal amrul wujub wan nahyu lit tahrim wa hadza yakfi Ustaz itu. Ya. Lalu cukup. Oke. Kalau nggak salah Kamila kemarin mengungkap mengajukan apa? Jam'ul Jawami. Iya, bukan saya. Jam'ul Jawami bagaimana? Saya bukan saya. Nanti dulu kitabnya, Pak. Nanti saya cari dulu kitabnya. Kebetulan saya nggak pegang jamurnya. Saya kebetulan ini lagi baca Al-Wajiz, jadi ya betul gitu saya simpulkan gitu, karena lebih enak aja gitu bahasanya. Kalau Jamul Jawami kan memang bahasanya mungkin agak iya betul gitu. Kalau ini padat. Iya betul. Jamul Jawami terlalu padat, ya kita lihat syarahnya lah, syarah yang paling banyak digunakan di pesantren atau di kita di Indonesia kan syarah Al-Mahalli. Iya. Nggak apa-apa, kita suatu saat kita gunakan itu. Jadi ini saya
ada ini definisi umum ini. Nihayatusul. Nihayatusul itu pakai sin ya, bukan shad. Meskipun fi syarhi minhajil wusul pakai shad. Ila ilmil usul pakai shad. Tapi nihayatusulnya itu sulnya itu pakai sin. Jangan salah tulis kalau menulis atau apa mentransliterasikan, bukan shad tapi sin. Nihayatusul. Nihayatusul ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahim bin Al-Hasan Al-Asnawi, wafat 772. Artinya ini sudah setelah Imam Nawawi. Beliau mendefinisikan usul fikih. Usul fikih adalah ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan. Mungkin nggak jauh dengan tadi. Au kaifiyatul istifadati minha. Wahalul mustafid. Ini dibahas juga wahalul mustafid. Mujtahidnya dibahas. Ya. Ma'rifatu dalailil fiqh. Mengetahui dalil-dalil fiqh. Ijmalan. Ya, mengetahui secara umum bagaimana posisi Al-Quran, bagaimana posisi hadis, tapi kemudian wa kaifiyatul istifadati minha, mengetahui posisi Quran, posisi sunnah secara umum, tapi kemudian mengetahui bagaimana cara mengambil kesimpulan atau petunjuk dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Perlu lagi satu, wahalul mustafid. Maka mujtahid harus dibahas. Maka ada dalam tema kita nanti ada ijtihad, ada ifta, kan kalau nggak salah waktu itu ya Pak, ifta harus dimasukin ya, ijtihad dan ifta. Kemudian nanti kan berarti kalau membahas ijtihad ya harus membahas mujtahidnya juga. Ifta ya muftinya. Muqallid ya mustafti. Itu nanti dibahas. Dibahas seluruhnya. Oke, mungkin itu untuk cukup di situ mungkin untuk membahas usul fikih. Dalam berbagai kitab usul fikih tentu sudah ada definisinya. Tuntasnya mana kita nggak apa ya, kitab apa yang akan menghakimi, enggak lah, dan semuanya itu benar pasti. Cuma mungkin kalau di Al-Qarafi kita belum menemukan bagaimana definisi beliau yang tuntas. Memang beliau menyatakan dua pendekatan atau bahkan tiga. Kata beliau, dua setidaknya kata beliau akan dibahas di dalam syarah Al-Mahsul. Nah, kalau itu kan syarah ringkasannya. Syarah ringkasannya. Karena ringkasan ya beliau nggak berani mensyarah panjang lebar. Panjang lebarnya nanti di syarah Al-Mahsulnya secara langsung. Mungkin itu dulu. Ini kita lihat tema kita pada hari ini, hukum macam-macamnya dan dalil-dalilnya. Oh, ini tentang tentang makalah yang akan dibahas, mulai dari tema mana, topik siapa, kapan diskusi atau pembacaan makalah dimulai, siapa yang mau lebih dulu. Siapa tahu definisi hukum sudah ada yang ambil belum? Kalau sudah ada berarti kita bahas berikutnya. Ya kalau sudah ada. Kalau enggak ya kita bahas apa itu hukum. Sudah ada belum? Kosmanya siapa kosmanya?
Iya, Pak. Enggak hukum. Untuk Nah, definisi ini tema kedua kan untuk hukum, macam-macam definisi hukum. ya. Untuk definisi hukum, insya Allah saya sih ada sih Pak, sudah buat. Saya kira tadi disuruhnya tuh bukan hanya definisi usul fikih aja. Saya juga ada sih Pak secara ringkas. Gawas Zen. Bukan, maaf Pak, ini saya pakai email teman karena HP laptop saya nggak bisa dipakai. Muhammad Fikri Pak saya. Oh, itu di, di oh iya, Fikri. Oh iya Gawas. Fikri ya. Nggak apa-apa. Bukan, nggak. Ini laptop teman soalnya. Tapi laptop saya Ya. ada masalah. Sudah sejauh mana menyiapkan makalah itu? Oh, saya nggak menyiapkan makalah sih. Saya kira itu minta ada takrif-takrifnya di situ. Maka Oh saya ya, bagus. cari takrifnya. Itu kita bahas sekarang. Maksudnya kalau sudah ada yang mau bikin makalah, sudah siap, umpama minggu depan siap diskusi, siap menyajikan makalah tentang definisi hukum, ya berarti silahkan lanjutkan, disampaikan minggu depan. Tapi kalau belum ada yang Oh, siap, ya kita bahas bersama aja. Itu kan termasuk masih pengantar ya. Sebutlah masih di pengantar. Apa itu hukum? Nah, apa itu hukum? Macam-macam hukum, dalil-dalil hukum. Apa aja tadi? Iya. Apa itu hukum? Macam-macam hukum dan dalil-dalil hukum. Barangkali untuk dari makalah sih belum ada sih. Saya cuma takrif hukum ya, saja. silakan Pak macam-macam. Fikri kemukakan. Coba Apa ya. itu hukum? Apa itu hukum dalam definisi ushul fikih? Saya ini di sini mencari dari kitab Mukhtasar Ar-Raudhah karyanya Tufi rahimahullah yang ringkasan dari Raudhatul Nadhirin punyanya Ibnu Qudamah rahimahullah. Nah, di sana beliau Tufi berkata ketika untuk hukum Oh, ini masih enggak takrif aja. apa-apa kalau enggak, bentar. Gimana? Kalau mau masih melanjutkan tadi definisi ushul fikih dan lain sebagainya enggak apa-apa. Ini sudah ya. Oh, Temanya dari atas saja gitu Pak ya? ya, Dari barangkali ada perbedaan dari tadi yang sudah dikemukakan. Silakan. Oh iya, mungkin dari tarif dulu ya. Tarif usul fikih di sini asal atau usul itu sama ya, ma min syai', Iya. dan juga di sini mungkin ada tambahan mastanada syai' fi wujudihi ilaih. Ya. Di sini ada Lanjut aja tuh, itu sama aja. ditambahkan. Kemudian usul fikih menurut beliau rahmatullah Tufi itu al ilmu bil qawaid allati tuwasalu biha ila istinbatil ahkam syar'iyyah far'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Kemudian Itu untuk bedanya apa di situ? Al ilmu bil qawaid. Ya. Al ilmu bil qawaid. Kalau tadi yang disampaikan, oh ya, tadi siapa Pak Salman belum ada definisi itunya ya. Iya. Sini Kalau yang dari Nihayatul Ushul tadi saya bacakan ma'rifatu dalailil fikhi. Ma'rifatu dalailil fikhi. Al ilmu bil qawaid, ini ma'rifatnya di sini. Alati yutawassalu biha ila istimbatil ahkam. Ini langsung kepada istimbatul ahkam. Jadi al qawaid ini langsung adalah sama dengan kaifiyatus istimbatil ahkam asyariyah al far'iyah min adillah at-tafsiliyah. Oke, lanjut. Ya, terus kemudian ta'rif fikih lughatan al-fahmu. Iya. Sini wa minhum ma nafu katsiran mimma taqul. Bagaimana surat Al-Hud 91. Kemudian secara syar'inya atau secara istilahan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah bil istidlal. Ini tarif yang pertama yang beliau utarakan.
Kemudian beliau menukil dari kata beliau itu dari aktsar al-mutaqaddimin, al-fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah ats-tsabitah li af'alil mukallafin. Hmm. Ini apa ini nih? Ini perlu kita sedikit bahas lagi nih. Al-fiqhu ma'rifatul ahkam Asy-syar'iyyah. asy-syar'iyyah as-sabitah li af'alil mukallafin. Ma'rifatul ahkamnya sama dengan al ilmu bil ahkam ya, sama. Asyariyah as-sabitahnya nih. Kata sabitah. Barangkali ada yang komentari atau Pak Fikri sendiri. Ya, As-sabitah maksudnya apa? maksudnya ya hukum yang secara sabit dari Al-Quran dan hadisnya. Ada hukum tersebut yang berkaitan juga dengan af'alnya mukallafin. Jadi bukan hukum yang meragukan yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang saya pahami. Atau kemungkinan fikih itu kan sudah selesai. Ya, karena fikih itu jadi mengetahui hukum yang sudah selesai ditetapkan, sudah selesai disimpulkan. Mungkin pengertian sabita itu begitu, sudah bukan dalam proses penggalian lagi. Maka itu kan ini definisi fikih ya. Iya, definisi fikih. Jadi hukumnya itu sudah selesai digali, sudah disimpulkan. Syariah sabita berarti Kemudian sudah li af'al ini li-nya ta'aluknya kemana? Ke sabitah atau ke apa? Coba barangkali ke ahkam syariah. Ahkam ya, syariahnya tapi berkaitan dengan kata li atau lam di situ lam tamlik ya. Lam tamlik. Ya. Artinya yang berkaitan dengan af'al itu apa asabitahnya. Kalau ahkam kan itu isim. Di situ nama, barang, benda. Ahkam di situ benda. Kalau li af'alnya, li-nya itu berkaitan dengan fi'il atau isim yang bermakna fi'il. Kalau ahkam di sini enggak. Maka ma'rifat atau sabitah li-nya ini. Makna li itu li kan ada ta'aluknya. Ta'aluknya kalau enggak kepada sabitah ya kepada ma'rifah. Karena ma'rifah ini isim tapi bermakna fi'il. Sabitah juga isim bermakna fi'il atau berfungsi fi'il. Ma'rifah isim berfungsi fi'il. Maka li itim ini ya ta'aluknya kalau enggak sabitah adalah ma'rifah. Yang mungkin sabitah. ya, kemungkinan sabita. Ya, jadi hukum syara yang sudah ditetapkan, yang sudah disimpulkan, ya, yang berkaitan dengan af'alul mukallafin. Maka tentu dari sisi pengertian sabitah di sini kesimpulan hukumnya sudah disesuaikan dengan af'alul mukallafin. Ya, al-mukallafin dengan segala karakternya. Kalau mukallafin yang mustati'in tentu berat. Tapi kalau mukallafin yang ajizin ya itu ringan. Nah, mukallafin yang kalau sholat yang kuat berdiri, wajib berdiri, ya itu kan sabitah li af'alil mukallafin. Sabitah li af'alil mukallafin. Pasti itu ta'aluknya li kepada sabitah. Ya yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi mukallafin. Sehingga fikih itu kan mengajukan azimah, rusoh. Itu. Azimahnya begini,
kalau ada halangan atau ada sesuatu maka rosohnya begini ini sabitah li af'alil mukallafin. Oke ya. Kita pasti ta'alluqnya li itu kepada sabitah, bukan kepada ma'rifah. Oke. Silakan lanjut. Kemudian untuk tarif Hukum ya, iya. hukum di sini disebutkan oleh Syekh Taufik, Ya. khitabullah al-muta'alliq bil af'alil mukallafin bil iqtida' aw takhyir. Dan kemudian ditambahkan lagi ada yang menambahkan awil wad'i. Ya. Jadi hukum itu ya khitab Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf. mukallafin yang iqtida dan juga takhyir atau wad'i. Di sini Allah karena agak singkat saya buatnya, jadi yang wad'i ini enggak masuk, cuman masuknya al-iqtida dan at-takhyir. Iya. Ini biqtida al-fi'l ma'al jazmi itu maksudnya ijab wajib, Ya. iqtida bil fi'l la ma'al jazmi itu nadab atau sunnah atau mustahab. Terus al-iqtida at-tark tark ma'al jazmi itu tahrim. Kalau at-tark la ma'al jazm karaha. Kalau takhir itu adalah al-ibahah. Ibahah. Oke. Ini kata iqtida. Kata atau lafal iqtida. Ini nanti di belakang kita menemukan lafal iqtida dengan pengertian khusus. Tapi iqtida di sana kita jangan terganggu oleh kata iqtida khususnya. Iqtida atau takhyiran. Talab itu kan ada kalanya talabul fi'li, ada talabut tarki. Nahi itu kan talab juga, tapi talabut tarki. Maka ada yang definisi khitabullah al-muta'alliq bi af'alil ibad atau af'alil mukallafin talaban atau takhyiran. Ya, talaban atau takhyiran. Jadi iqtida ini sama dengan talab. Iqtida ini kan menetapkan ya. Menetapkan hukum. Ayat menetapkan hukum ini. Artinya apa namanya menuntut sesuatu kepada kita untuk melakukan atau meninggalkan. Takhir ini bukan tolab, memang di tengah-tengah antara talabut tarki dan talabul fi'li. Oke, kalau wad'i ini kalau wad'i di mana ini posisinya, di wad'an atau takhyiran atau gimana? Sendiri ya. Bil iqtida awit takhir awil wad'i begitu. Iya. Jadi ada takrifan yang disebutkan cuma sampai takhyir, kemudian ditambah yang lain lagi ya tambahkan dengan wad'i di dalam kitab itu. Ya. Barangkali ada yang bisa mengomentari? Itu. Ini dari Minhajul Wusul, sama persis dengan itu tadi. Khitabullahi ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida awit takhyir. Bil iqtida awit takhyir.
Ada yang punya yang sudah buka di kitab lain dengan definisi lain? Saya Pak, Ya, silakan. saya Said. kalau di kitab-kitab lain seperti di ini Pak, di apa, kitab sebentar, di Khitabullahnya itu ini di Minhajul Wusul, tapi ada tambahan Al-Qadim di Al-Hukmu Khitabullahi Al-Qadim Al-Muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida aw at-takhir. Yang Ya. Minhaj Ada di kata-kata al-qadimnya ya. Minhajul Usul ila Ilmil Usul. Ya. Ya, betul, ada kata Al-Qadim. Nah, ini yang saya buka syarahnya ini. Nihayatus Sul. Oh ya. Di situ di mana ada al-qadimnya. Al-qadim. Tapi kalaupun tambahan al-qadim itu tampaknya bukan syarat yang mengikat. Artinya ya itu bukan syarat yang mengikat, bukan sifat yang mengikat, atau bukan semacam takkid. Kan nggak ada khitabullah yang nggak qadim. Coba yang lain. Ini sebetulnya Ustadz lebih ke perkataannya Mu'tazilah gitu. Jadi kalau misalkan khitabus syar'i muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida wa takhir itu seolah-olah tidak mematahkan pendapatnya orang Mu'tazilah bahwasanya khitab itu qadim gitu. Jadi dengan tambahan ini mungkin bisa jadi ini. Saya nih. Benar itu. Saudara harus menambahkan kutipannya itu qalatil Mu'tazilah. Ya, betul, ada qalatil Mu'tazilah. Ya, qalatil Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah mengharuskan kitabullah ta'ala qadim indakum wal hukmu hadisun. Oh, ini apa namanya, Mu'tazilah itu mencoba mengkritisi tetap dari definisi sunni, dari definisi hukum itu tetap nggak ada kata-kata qadimnya. Cuma Mu'tazilah ketika mengkritisi definisi itu mengatakan kitabullah qadim indakum wal hukmu hadis. Kalau kitab itu kan udah dulu, sementara ilmu yang kita miliki itu adalah hadis. Li'annahu sawfa bihi wa yakunu sifatan li fi'lil abdi wa mu'allalan bih ka qaulina halat bin nikah wa harumat bit tolak. Tapi di sini kemudian ada jawabannya. Kulna al hadis at-ta'alluq, yang baru itu ta'alluqnya. Wal hukmu muta'allaq bi fi'lil abdi. Muta'alliq bi fi'lil abdi la sifatuhu. Kal qauli al muta'alliq bil ma'dumat. An-nikah wa tolak wa nahwuhuma mu'arifatun lahu. Kal alim lisani. Jadi nikah dan talak itu hanya mu'arifat, atau artinya menunjukkan hukum itu. Hukum sudah ada dari dulu, ya, sementara para fuqaha hanya mengungkap. Hanya mu'arif, mengungkap saja. Tetap hukum itu berkaitan dengan fi'li, tapi mengungkap fi'li yang baru itu, ya,
mengungkap fi'il yang baru, ya mengaitkan hukum yang sudah jadi dengan fi'il yang baru itu. Dan ini fikih itu di situ. Ya. Jadi hukumnya sudah ada. Maka fikih kan al-ilmu bil ahkam asyariyah. Kemudian kalau dia hukum adalah khitabullah. Khitabnya itu sudah ada, baru dita'alluqkan, dihubungkan, dikaitkan, dinisbatkan kepada af'alul mukallafin. Ya, ini yang baru itu ta'alluqnya. Kalau ilmunya adalah qadim. Itu jawaban dari dalam syarah dalam Nihayatus Sulh. Oke, barangkali masih ada yang melanjutkan lagi bahas itu, atau siapa tadi? Pak Fikri? Mau dilanjutkan mana Pak Fikri teh? Iya Pak, gimana? Masih ada yang dilanjutkan lagi? Kalau di situ catatan saya masih udah sampai situ aja Pak. Belum. Ya. Yang wati Ini ada tertulis. Yang lain. Pak ini Ilan. Ustaz ada dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada yang agak berbeda di buku ini Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Iya. Kita lihat. Beliau mendefinisikan hukum istilahan maktadahu khitabus syar'i al-muta'alliqi bi af'alil mukallafina min talabin aw takhyirin aw wad'in. Nah, Ya. maktadahu berarti kesimpulannya itu. khitabus syar'i. Kesimpulannya Jadi, bukan khitabnya ini. Ya. Nah, Kalau para ulama yang kita lihat adalah ilmu adalah khitabnya, bukan kesimpulannya. Kalau itu kan berarti kesimpulannya atau petunjuknya. Petunjuk dari khitab itulah yang menurut Al-Utsaimin itu sebagai hukum. Kalau khitabnya adalah dalil berarti menurut beliau. Ya. Itu berarti khitabnya adalah dalil. Hukum adalah petunjuk dari dalil itu. Ada yang dukung, ada yang ini silakan. Ada yang dukung atau mengkritisi definisi itu? Ya itu beliau membuat definisi itu pasti perlu penuh pertimbangan. Kok orang-orang para ulama mendefinisikan hukum adalah khitab. Menurut beliau khitab itu dalil, bukan hukum. Ya, hukum adalah isi dari khitab itu. Petunjuk dari khitab itu baru dikatakan dalil. Itu menurut Al-Utsaimin. Al-Utsaimin. Saya Pak. Ya. Ya, silakan. Itu menurut beliau tadi hukum adalah Muqtadah khitab syar'i. maktadahul khitab. Ya. Menurut Utsaimin yang disebut hukum adalah apa yang ditunjukkan oleh khitab. Menurut beliau defininya harusnya begitu. Kalau yang kebanyakan yang kita baca hukum adalah khitab. Khitab secara global. Ya, Coba Pak, barangkali saya juga tadi siapa yang saya buka Saya kitab. Pak.
Ya, Ini Coba. saya udah buka Jamul Jawami. Wow, keren. Terus. Lumayan sih, lumayan juga. Ini katanya gini, khitabullahi, lalu ada hamisnya kalamuhu an-nafsi. Kemudian diberi syarah oleh siapa ini? Diberi syarah kemudian kalamuhu ay lamma kana al-khitab likaunihi masdaron ma'nahu taujihul kalam. Duh, lumayan. Ya. Gimana teman-teman itu? Gimana Pak? Terus. Sekali lagi saya baca. Jadi dalam Jamul Udah Jawami itu selesaikan dulu dong coba. Oh iya, iya saya selesaikan dulu bacanya. Lamma kana al-khitab likaunihi masdaron ma'nahu taujihul kalam. Nahu al-ghair li ifhami amron i'tibariyan la yattasifu bil wujud. Fala yasifu ta'riful hukmi bihi fassarahu bil kalam. Gimana? Coba sedikit demi sedikit dulu lah. Tadi ada kalam nafsi. Iya. Apa yang dimaksud kalam nafsi barangkali? Dalam syarahnya lamma kana al-khitab li kaunihi masdaron Ya. maknahu taujihul kalam Ila maknahu taujihul kalam gimana di taujihul kalam ya nahu al-ghair li ifhami amron. Udah dulu kalau contoh. Nahwal ghair itu. Oh ya, nahwal ghair. Taujihul kalam nahwal ghair. Taujihul kalam nahwal ghair li ifhami amron i'tibariyan. Ya. Jadi yang disebut kalau dikatakan khitab itu berarti apa taujihul kalam, mengarahkan ucapan kepada orang lain untuk agar bisa dipahami. Jihul kalam wal ghair apa tadi li ifhami Amron i'tibariyan. Ya. Jadi agar bisa dipahami maksudnya i'tibar. Ya. Lil ifham amron i'tibarian. Jadi lil ifham mungkin ya ada lamnya ya, lil ifhamnya. Iya betul, lil untuk ifham. dipahami ya. Lil ifham amron untuk dipahami ada amar atau ada perintah secara i'tibari. Kalau direnungkan, kalau dipahami dengan betul, kata-kata itu mengandung amar. Mungkin juga mengandung nahi. Ya. Atau talab, ya talab lah amron itu. Yang dimaksud kalam nafsi, itu kalau ada kitab Ulumul Quran judulnya Manahilul Irfan. Dalam buku Manahilul Irfan itu dijelaskan bahwa kalamullah itu adalah kalam nafsi. Ya. Kalamullah itu adalah kalam nafsi. Ketika kalam itu katakan diberikan kepada Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hakikat kalamnya di situ itu bukan di situ, tapi ayat Al-Quran itu hanya
sebutlah hikayah, menghikayahkan, mengungkapkan kalamullah yang tetap nafsi. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalamullah kalamullah itu bila sautin wala harfin. Kalamullah itu la sauta lahu wala harfa. Ya, kalamullah itu selamanya enggak bila sautin wala harfin. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendengar kalamullah yang hakiki. Ya, yang beliau dengar adalah yang sudah sebutlah yang sudah melalui perantara. Sebutlah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik ke Mustawan, kemudian beliau membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka di situ menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Rasul itu enggak mendengar langsung. Enggak mendengar kalimat langsung. Tapi langsung masuk ke dalam hati beliau. Beliau mendapatkan khitab dari Allah, tetap khitabnya khitab nafsi. Kalamnya kalam nafsi. Ya, itu memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Membatasi khitabullah dengan kalam nafsi itu maksudnya adalah seperti itu. Jadi karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kalamullah itu bila sautin wala harfin. Kalau sudah bisautin wa harfin itu sebenarnya hanya hanya hikayah. Hanya katakan penampakan, ya, tapi bukan berarti penampakan dalam pengertian negatif. Tetap khitabullah yang aslinya bila sautin wala harfin. Kalaupun Nabi, ya maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana Nabi Musa kalimullah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang memaknai bahwa itu Allah menyingkap hijab sehingga Nabi Musa bisa mendengar langsung ucapan Allah. Tapi dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu ya tidak mendengar sebagaimana bisa ditulis dan bisa didengar oleh orang pada umumnya. Jadi boleh jadi Nabi Musa masuk ke suatu kondisi seakan-akan beliau mendengar langsung. Itu dalam pemahaman memang tadi ada yang menambah dengan kalam qadim, ada yang menambah dengan kalam nafsi. Pengertian kalam nafsi memang kalam yang yang belum berbentuk huruf dan belum bisa didengar sebagai suara. Dan kalamullah selalu begitu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi enggak ada satu orang manusia pun yang bisa mendengar ucapan Allah atau kalamullah secara langsung. Itu ya tambahan dari itu karena untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang semacam itu. Jadi enggak bukan merupakan qaid juga. Bukan merupakan qaid yang membatasi. Artinya seluruh kalamullah dalam Al-Qur'an itu qadim dalam akidah kita dan juga kalam nafsi. Adapun tulisan yang kita lihat dalam mushaf dan yang dibaca melalui suara kita, suara orang-orang, itu hanyalah lambang. Begitu, lambang. Hakikatnya tetap kalam nafsi. Ya, kadang-kadang memang ajaran akidah itu
Harus teliti, harus jeli, dan kadang-kadang memang agak sulit. Oke, ada yang menambahkan lagi? Gimana? Kalam dal dan kalam madlul. Gimana ya? Tapi itu kan dal tidak. Ya berarti yang dal itu Quran, madlul adalah ya itu. Ya, dal mushafnya. Dal itu mushafnya, madlul adalah kalamullah yang nafsi tadi. Oke, dan Muhammad Nasir belum kedengaran nih, Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu yang dari Sabili. Ini yang belum pernah muncul juga lagi. Siapa Pak Angger Wisnuaji. Gimana? Tadi udah mau ngasih masukan, cuma kayaknya udah keduluan dari teman-teman. Gak apa-apa sih, udah ya cukup. Udah habis Jadi kalau waktu. masih ada nggak apa-apa. Oke ya kalau enggak ya, definisi hukum selesai ya. Sekarang macam-macam hukum. Al-iqtida itu maknanya tolab. Ya, sudah diuraikan tadi oleh siapa? Oleh Pak Gaos ya. Pak Gaos. Pak aslinya siapa? Fikri. Ya, Pak Fikri. Ya, tadi iqtida itu ya ada kalanya ijab, ya mewajibkan, ada kalanya nadab, mensunnahkan, adanya karah, adanya tahrim. Dan kita mendefinisikan itu coba biasakan dengan definisi ulama usul fikih. Apa itu wajib? Ya. Tapi di dalam bahasa usul fikih itu nggak ada wajib itu. Adanya ijab. Dalam bahasa usul fikih, khitab itu ijab. Ya, bukan wajib. Coba tunjukkan lagi Pak Fikri. Oh iya, sebentar Pak. Tadi tiba-tiba mati laptop saya buka dulu bentar. Ini dia. Ini kita teliti dan kritis terhadap istilah-istilah hukum menurut ulama usul fikih dan menurut ulama fikih serta menurut ulama tasawuf. Dan bil iqtida al fi'la ma'al jazm wa huwa ijab. Jadi khitabnya itu kalau dilihat dari sisi khitab itu istilahnya ijab. Tapi kalau dari sisi namanya wujub. Ya. Kalau dari sisi hukumnya atau ya kesimpulan hukum yang muta'alliq ba'al itu wajib. Khitabnya itu ijab. Maka di sini namanya ijab. Karena diambil dari definisi khitab. Khitab itu mewajibkan, itu ijab namanya kan. Khitab itu mewajibkan. Tapi kalau dilihat dari kesimpulan perintah, itu namanya wujub. Wujub. Tapi kalau dari af'al yang dihukumi, itu namanya wajib.
Kalau sholat itu ijab atau wujub atau wajib? Kalau sholat itu wajib. Kalau ayatnya, ya, ayatnya itu ijab. Hukum sholat wujub. Hukum sholat wujub. Tapi dilihat dari sholatnya itu adalah wajib. Wajib. Tapi bahasa usul fikih nggak menggunakan itu wajib. Itu bahasa fikih dan bahasa bahasa fikih yang sudah berkolaborasi dengan tasawuf. Maka kalau definisi wajib adalah tasawuf. Sesuatu yang bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Itu nggak ada dalam usul fikih bahasa itu. Definisi itu nggak ada dalam usul fikih. Karena usul fikih itu tadi di awal adalah qawaid atau dalil atau ma'rifatul adillah. Ya. Jadi dalil-dalil. Ya, dalil sholat itu mana? Aqimis sholah. Dilihat dari qawaid, kaidah-kaidah yang meliputi atau dilihat dari metodologi, ya. Ada qawaid usuliyah, qawaid fikih, nanti akan muncul, oh ini petunjuknya fungsi atau tujuan ayat ini ijab, mewajibkan. Khitabnya mewajibkan. Tapi hukum tindakan yang ditunjuk oleh ayat itu, hukum tindakannya adalah wujub. Kemudian tindakannya itu dalam bahasa fikih dan tasawuf adalah wajib. Jadi nggak salah kalau kita katakan wajib adalah sesuatu yang bila dilakukan berpahala, tapi pendekatan fikih. Kalau kita di dunia fikih dan di dunia tasawuf itu bahasanya, ya. Tapi ketika kita berada di lingkungan usul fikih, maka bahasanya ijab. Nah, dilihat dari dalilnya, ya, taujihul kalam, taujihnya, di kalam ini, kalimat ini diajukan dalam rangka apa? Dalam rangka ijab. Ya, dalam rangka ijab. Jadi Pak Fikri ke bawah lagi. Digeser lagi. Nah, yang kedua. Iktida al-fi'il tapi la ma'al jazm. Itu an-nadab. An-nadab itu mendorong, ya. Mendorong. Hukumnya nanti nudbah. Nadab itu isim tapi bermakna fi'il. Tapi kalau nudbah itu isim murni. Ijab itu fi'il tapi bermakna isim bermakna fi'il. Nanti jam dan tizam. Ini di sisi lain ada yang ya? Ijab adalah ma talabahu syari' talaban hatman. Ma talabahu syari' ala fi'lihi talaban hatman. Jazm itu artinya nggak bisa ditawar-tawar. Ada di definisi lain tolaban hatman. Ya. Kalau tolaban hatman artinya tolab, tuntutannya itu nggak bisa ditawar-tawar. Kalau ala fi'lihi berarti harus dilakukan. Tolaban hatman. Nah, ini kita bisa atau dalam kajian usul fikih itu dilihat dari rangkaian kalimatnya. Kemudian juga kan
sudah satu kepastian, itu tidak hanya satu kan, apa khitabnya itu enggak hanya satu. Mungkin saja ada kalimat berikutnya, mungkin saja ada kalimat di luar yang mungkin mendahului atau akan datang kemudian. Ya, maka kemudian untuk memahami tolabahunya, tolaban hatman atau tolaban yang ghairu hatmin. Kalau yang hatman nanti ijab, yang ghairu hatmin tapi ada tolabnya, menuntut, maka nadab. Kalau tolabnya ala tarki, tolaban hatman berarti tahrim. Kalau tolabahu ala apa? Ma'a ghairil jazmi berarti al-karoha. Al-karoha. Ini kalau tahrim itu mengharamkan. Kalau al-karoha itu ya bahasanya memang begitu ya. Kita akan tangkap agak beda itu al-karoha. Ya. Kalau ijab mewajibkan, nadab mendorong, haramkan. Kalau karoha itu isim murni, ya, isim murni, tidak bermakna fiil. Tapi kalau ibahah itu bermakna fiil, ibahah membolehkan. Nah kalau ya kan af'ala ya atau fa'ala, kalau karoha itu ya karohata. Jadi karohah itu bermakna karohah isim murni, tapi di sini karena nggak ada istilah lain maka karohah ya apa digunakan untuk menyifati khitab dengan nama karohah. Ya. Dan ibahah itu yang takhir, artinya tidak berupa tolak tapi hanya boleh ini dan boleh itu. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini, sudah memakan waktu yang cukup banyak. Saudara terganggu nggak dengan jadwal atau waktu yang agak lebih? Kalau terganggu dengan jadwal lain, kita menyesuaikan nanti lebih awal atau lebih akhir. Kalau enggak, ya kan kita enak kalau bicara leluasa. Terus terang saudara, jadwalnya terganggu nggak? Ini kan kita lebihnya udah cukup banyak kan? Nggak terganggu. Ada jadwal sebelum atau sesudah? Oke, tolong jawab. Oh ya, tapi kalau nggak ada jadwal kuliah yang mengikat, ya kalaupun ya intinya kita kadang-kadang kalau ya agak leluasa itu aja, tolong tolong kita sadari bersama. Kalau ada jadwal yang mengikat jam sekian Pak kuliah mata kuliah lain, ya kita nggak apa-apa saklek dengan jadwal. Tapi kalau nggak ada jadwal itu, ya sedikit kita tolerir lah kalau memanjang dikit kan supaya tuntas ya, tuntas diskusi kita. Tinggal ya macam-macamnya ya, macam-macam ini baru. Ini semuanya taklifi. Ya. Taklifi. Nanti wad'annya itu yang harusnya ada itu. Awil wad'i tadi yang dibaca oleh Pak Fikri. Awil wad'i atau di tempat lain wad'an. Tolaban au takhiran awad'an. Awad'an ini nanti yang menjadi yang dirinci lagi menjadi dalil hukum wad'i. Jadi kita masih akan membahas hukum wad'i dan syarat-syarat hukum. Ya. Siapa hakim, mahkum alaih, mahkum bih, itu yang akan kita bahas minggu depan. Kita persiapkan dari kitab-kitab yang kita punya. Ya, tadi boleh kitab baru, kitab lama, nggak apa-apa. Ya termasuk Utsaimin itu kan kitab baru. Silakan. Itu aja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan dengan mempersiapkan anwa'ul hukum.
atau taksimatul hukm. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live dulu. Gimana Pak Pres? Lanjut terus. Bisa aja nih. Aduh. Boleh lah ya. Ntar masalah buat I-nya insya Allah ya. Aduh. Juga. Siap. Bang Ilan mau komplain nggak? Nggak boleh komplain sama Pak Pres katanya. Ya Allah, itu jangan minggu, ya Allah. Bang Ilan gak kasihan sama saya punya anaknya. Jangan sekarang dong, ya Allah. 2 minggu lagi. Ya, kan pertama. Aku tahu aja Kang Ilan. Berarti minggu depan udah Kang Said. Oh, oke. Kirain. Berarti minggu depan ini masih Kang Fikri kan? Oh ya, bagus Kang Fikri. Udah, alhamdulillah. Ini bentuknya kayak tadi aja kan ya, bukan seperti makalah langsung. Kayak tadi kan bentuknya. Cukup. Kayak tadi gitu ya, cukup. Soalnya nanti di pekan depan kita lanjutkan. Kreasiin sendiri aja. Siap. Ya, syukran barakallahu fikum.